السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita menghadiri majlisul ilm, satu hal yang tidak boleh hilang dari benak kita, yaitu kita datang ke pengajian atau ke majlisul ilm untuk mengetahui bagaimana cara agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Semua manusia, apapun agamanya, apapun alirannya, pasti dia menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Tidak ada seseorang yang ingin celaka, ingin binasa di dunia dan di akhirat. Namun karena Allah dialah yang menciptakan manusia, dialah yang menciptakan sorga dan neraka, dialah yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini, maka dialah yang paling tahu bagaimana seseorang bisa selamat di dunia dan di akhirat. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bagaimana kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Itu semua dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnahnya. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus tertanam di dalam hati kita bahwa kita mendatangi pengajian itu untuk mencari keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Lebih-lebih lagi, sudah sering kita menyampaikan bahwa wanita paling banyak akan menjadi penghuni neraka. Bahkan lebih itu, wanita banyak yang menjadi kayu bakar api neraka. Ya, maka ini mendorong kita untuk berusaha mengetahui
bagaimana cara menyelamatkan diri dari api neraka itu. Karena tidak ada orang yang tahan terhadap api neraka. Api di dunia saja kita tidak tahan, apalagi api di neraka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di kajian-kajian sebelumnya kita telah menjelaskan tentang keutamaan la ilaha illallah. Dan kita menjelaskan bahwa la ilaha illallah ini diucapkan oleh lidah, diyakini oleh hati, dan diamalkan oleh anggota badan kita. Pada hari ini insyaallah kita akan memasuki syarat-syarat la ilaha illallah. Jadi sejak dahulu kita mengucapkan la ilaha illallah. Namun kita mengira bahwa la ilaha illallah itu hanya sekedar ucapan saja. Namun tidak demikian. La ilaha illallah itu ucapan lidah, keyakinan hati, amalan anggota badan. Ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada juga pembatalnya. Jadi pada sore hari ini kita akan memasuki syarat-syarat la ilaha illallah. Terlebih dahulu ibu-ibu yang dirahmati Allah, harus kita mengetahui dari mana sumbernya syarat-syarat la ilaha illallah ini. Karena dari dulu kita tidak pernah mengetahui bahwa la ilaha illallah ada syarat-syaratnya. Dari mana kita mengambil syarat-syarat la ilaha illallah ini? Maka di sini Syekh mengatakan minal masdar alladhi istukhlisat minhu syurutus salah wa syurutul hajj. Syarat la ilaha illallah ini diambil dari sumber syarat-syarat salat dan syarat-syarat haji. Syarat salat, syarat haji dari mana diambil itu ibu? Nah, dari mana ibu-ibu? Kita mengambil syarat-syarat salat, syarat-syarat haji, syarat-syarat puasa. Dari mana kita mengambilnya itu? Sumbernya dari mana itu? Dari Al-Quran dan dari Sunnah. Begitu juga syarat-syarat la ilaha illallah ini sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Fakama anna salat laha syurutun la tuqbal illa biha, kadzalika al-hajj. Sebagaimana salat ada syarat-syaratnya. Apabila ia tidak melaksanakan syarat-syarat itu, salatnya tidak akan sah. Apa syaratnya salat ibu-ibu? Wudu. Kalau seseorang dia salat namun dia tidak berwudu, apakah mungkin salatnya itu akan sah? Tidak mungkin dia akan sah. Begitu juga la ilaha illallah. Apabila dia tidak menjalankan syarat-syarat la ilaha illallah, maka tidak mungkin la ilaha illallahnya itu akan sah. Kalau la ilaha illallahnya tidak sah, maka Islamnya itu tidak sah. Ya, demikian juga haji. Ada syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Yaitu dia ke Arafah, kemudian ke Mina, kemudian dia tawaf dan sa'i, dan syarat-syarat yang lainnya. Tentunya hajinya tidak sah apabila dia tidak melaksanakan, menjalankan syarat-syaratnya. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Semua ada syarat-syaratnya. Fakadzalika la ilaha illallah. Demikian juga la ilaha illallah la tuqbal min qailiha illa bi syurutiha. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syarat-syaratnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Rukun Islam yang pertama apa? Apa rukun Islam? Syahadatu an la ilaha illallah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kalau salat yang di bawahnya, yang di bawah la ilaha illallah ini ada syaratnya, maka yang di atas itu demikian juga. Ya. Masa yang di bawahnya ada syarat-syaratnya, lalu yang di atasnya itu tidak ada syarat-syaratnya? Jadi ada syarat-syaratnya. Wahya syurutun ulimat bil istiqra' wat tatabbu' li kalamillah. Syarat-syarat ini diambil dari hasil membaca Al-Quran, meneliti Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diteliti dan dipelajari sehingga mereka para ulama mengambil kesimpulan, oh ini syaratnya, ini rukunnya, ini syarat la ilaha illallah, ini syarat salat, ini syarat puasa dan yang lain-lainnya. Jadi syarat ini bukan kita buat-buat, tapi syarat-syarat ini diambil dari Al-Quran dan diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila li Wahab ibnu Munabbih, ada seorang ulama namanya Wahab ibnu Munabbih. Dikatakan kepadanya, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah la ilaha illallah itu merupakan kunci pintu surga? Ya. Jadi pintu kalau tidak ada kuncinya tidak mungkin kita akan bisa masuk. Begitu juga surga. Ada pintunya. Dan pintu ini juga ada kuncinya. Tidak mungkin seseorang akan masuk ke surga kalau dia tidak membawa kuncinya. Dia mengatakan bala. Iya, kata Wahab ibnu Munabbih ini. Walakin laisa miftahun illa lahu asnan. Akan tetapi setiap kunci itu harus ada giginya. Kalau kita bawa kunci, namun kunci itu tidak ada giginya rata, apakah mungkin kita akan bisa membuka pintu itu? Tidak mungkin. Demikian juga kalau giginya salah, tidak mungkin juga kita akan membuka pintu itu. Maka harus dia mempunyai kunci dan kunci itu mempunyai gigi. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan futiha lak. Kalau engkau membawa kunci dan kuncinya itu giginya benar, maka engkau akan bisa membuka pintu itu. Wa illa lam yuftah lak. Kalau engkau membawa kunci namun tidak ada giginya, maka tidak mungkin engkau akan bisa membuka pintu. Giginya itu adalah syarat-syarat la ilaha illallah ini, ibu-ibu. Ya. Surga ada pintunya. Pintu itu ada kuncinya. Kunci ini harus ada giginya. Nah, giginya itu adalah apa? Syarat-syarat la ilaha illallah ini. Maka itu artinya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita menyadari bahwa kunci itu harus ada giginya, maka kita harus mengetahui apa giginya itu. La ilaha illallah ini syaratnya. Apa syarat-syarat la ilaha illallah agar la ilaha illallah kita ini benar dan bisa membuka pintu surga itu. Kemudian fa in qala qailun, apabila ada seorang yang mengatakan inna mujarradan nutqi bi syahadati an la ilaha illallah yanfa' wa annaha tuqbalu biduni dawabit wa syurut. Apabila ada orang yang mengatakan sekedar mengucapkan la ilaha illallah itu sudah berguna, tidak perlu lagi kita mempelajari syarat-syaratnya, tidak perlu lagi kita mempelajari ketentuan-ketentuannya, maka dikatakan kepada orang yang mengatakan demikian, ini juga ucapan orang-orang munafik. Orang munafik
Di zaman Rasulullah SAW mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tapi apakah berguna bagi mereka la ilaha illallah itu? Berguna ibu-ibu? Tidak berguna. Orang munafik di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Fid darkil asfal minan nar, di neraka yang paling bawah, lebih bawah daripada orang kafir. Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka salat juga, mereka puasa, mereka bersedekah, bahkan mereka juga menjadi berhaji, menjadi pembimbing jamaah haji. Bayangkan ibu-ibu, kan ini semua perbuatan orang Islam ini. Ya, mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka salat, puasa, bersedekah, berhaji, bahkan mereka berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka bisa berada di neraka yang paling bawah? Ya. Kenapa demikian? Itu tidak lain adalah karena mereka itu mengucapkan la ilaha illallah namun tidak dilaksanakan syarat-syaratnya. Akibatnya salatnya tidak diterima, puasanya tidak diterima, zakatnya, hajinya, jihadnya, semuanya tidak diterima karena mereka mengucapkan la ilaha illallah tanpa melaksanakan syarat-syaratnya. Jelas ini ibu-ibu? Jelas apa belum? Nah, maka dengan demikian harus kita mengetahui syarat-syarat la ilaha illallah ini agar la ilaha illallah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti orang munafik yang salat, puasa, sedekah, haji, pergi berjihad, namun semua itu adalah sia-sia karena tidak melaksanakan syarat-syarat la ilaha illallah ini. Ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang munafik mereka sebagaimana kita diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, mereka itu mengatakan idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ya. Wahai Muhammad, apabila datang kepadamu orang-orang munafik, mereka mengatakan nashhadu, kami bersaksi ya Muhammad bahwa engkau adalah utusan Allah. Apakah kesaksiannya itu berguna bagi mereka? Tidak berguna. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu dia bohong. Kenapa? Karena hanya sekedar ucapan lidah, tidak masuk ke dalam hatinya. Jadi, sebagaimana la ilaha illallah ada syaratnya, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada syaratnya. Al-Imam Al-Hasanul Basri pernah dikatakan kepadanya, inna nasan yaquluna la ilaha illallah, inna nasan yaquluna man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Wahai Hasanul Basri, ada orang-orang yang mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia akan masuk surga. Ya. Apa jawaban Al-Hasan Al-Basri? Dia mengatakan man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa fardaha dakhala al-jannah. Dia mengatakan iya, tapi orang yang mengucapkan la ilaha illallah lalu ia menunaikan hak-haknya. Perhatikan ibu-ibu, apa katanya? Menunaikan hak-haknya. Berarti la ilaha illallah ini mempunyai apa? Mempunyai hak. Wa fardaha, dan juga menunaikan kewajiban-kewajibannya. Berarti la ilaha illallah juga ada kewajiban-kewajibannya. Apabila dia telah menunaikan hak-hak la ilaha illallah, menunaikan kewajiban-kewajiban la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Tapi kalau dia tidak menunaikan haknya,
tidak menunaikan kewajiban-kewajiban la ilaha illallah, bagaimana dia akan bisa masuk surga? Jelas sampai di sini Ibu-ibu? Jelas? Jadi la ilaha illallah itu mempunyai apa? Mempunyai syarat. Syarat yang pertama, al-ilmu al-munafi lil jahl. Syarat yang pertama, ilmu yang meniadakan kejahilan. Apa maksudnya ini ibu-ibu yang dirahmati Allah? Maksudnya adalah maksudnya adalah makna la ilaha illallah, mengetahui makna la ilaha illallah, jangan sampai dia tidak mengetahui. Di kajian-kajian yang sebelumnya ibu-ibu, pernah kita menyampaikan ada orang-orang yang mengartikan la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Benar ini ibu-ibu? Benar apa enggak? Hai ibu-ibu, benar apa enggak ini? Kalau ada orang mengartikan la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Benar apa enggak itu? Benar? Kok ada yang bilang ya, ada yang bilang tidak, ini bagaimana ini ibu? Ya apa tidak? Ya benar apa tidak? Benar? Salah itu ibu. Ya, kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka kafir kita ibu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti yang menyembah pohon kayu dia menyembah juga Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, semuanya berarti Tuhan-Tuhan ini adalah Allah. Ya, berarti yang menyembah pohon kayu dia sembah Allah, yang menyembah bulan dia juga menyembah Allah, yang menyembah matahari juga dia menyembah Allah. Ini salah. Ada juga yang mengartikan la ilaha illallah itu tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Benar ini? Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Benar ini? Ayo ibu-ibu, salah apa benar? Ada yang bilang salah, ada yang diam. Ini bagaimana ini ibu-ibu? La ilaha illallah kok nggak tahu artinya? Jadi ini juga salah. Kenapa? Kenapa kita mengatakan ini salah? Karena Abu Jahal, Abu Lahab juga yakin dia bahwa tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Kalau memang seperti itu arti atau makna la ilaha illallah, maka Abu Jahal, Abu Lahab berarti dia apa? Muslim. Ya, tapi kita semua sepakat bahwa Abu Jahal, Abu Lahab itu dia kafir, padahal dia meyakini bahwa tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Allah di dalam Al-Quran berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka mengatakan Allah. Jadi mereka yakin bahwa tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Namun meskipun demikian mereka tidak menjadi orang muslim. Ini berarti mengartikan la ilaha illallah, tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Ini adalah pengertian yang salah. Memang benar tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah, namun tidak demikian arti atau makna dari la ilaha illallah itu. Faham ini ibu? Nah, ada juga yang mengartikan la ilaha illallah la mawjuda illallah. Ya, tidak ada yang diwujud ini kecuali Allah.
Sehingga apa saja yang mereka lihat itu adalah Allah. Tembok ini adalah Allah, pohon kayu ini adalah Allah. Bahkan dia mengatakan yang di dalam jubah ini juga Allah. Maksudnya siapa itu? Dia sendiri. Ya, sehingga kalau semua ini adalah Allah, tidak perlu kita menyembah. Masa Tuhan mau menyembah Tuhan? Faham maksudnya Ibu? Ya. Sehingga mereka tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat. Kenapa? Ya, masa Tuhan akan menyembah Tuhan? Jadi makna yang benar adalah tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, yang disembah itu banyak. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah keris dan yang lain-lainnya. Ada yang menyembah nabi. Namun semua yang disembah selain Allah itu dia tidak berhak disembah. Sekarang ada enggak orang menyembah malaikat ibu-ibu? Ada. Ada orang yang menyembah nabi? Ada. Ada orang yang menyembah pohon kayu? Ada. Ada orang yang menyembah matahari, bulan, bintang? Ada. Tapi apakah yang disembah oleh manusia itu dia berhak untuk disembah? Tidak berhak untuk disembah. Yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan menyembah itu bukan hanya sekedar ruku atau sujud saja nama menyembah ibu-ibu. Meminta, memohon itu juga namanya menyembah. Ya. Apabila seseorang meminta kepada selain Allah, apakah matahari atau bulan atau malaikat atau nabi atau apa saja, dia minta kepada selain Allah, apa yang tidak bisa diperbuat kecuali Allah, maka sesungguhnya dia telah menyembah selain Allah. Ini sering kita ulang-ulangi dia ibu-ibu. Apa contohnya? Apakah ada selain Allah yang bisa menyelamatkan kita? Tidak ada. Apabila dia meminta keselamatan kepada selain Allah, berarti dia telah menyembah selain Allah. Dia samakan Allah dengan selain Allah. Apabila orang meminta kesehatan dari selain Allah, maka sesungguhnya dia telah menyembah selain Allah. Ya, karena dia telah mengangkat selain Allah Subhanahu wa taala sederajat dengan Allah. Meskipun dia tidak ada niatnya, meskipun tidak dia ucapkan, namun apabila dia meminta kepada selain Allah apa yang tidak bisa diperbuat kecuali oleh Allah, maka sesungguhnya dia telah menjadikan selain Allah itu sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham ibu-ibu? Baik. Kemudian wa haqiqatu ma dallat alaihi min tauhidillah, juga dia harus mengetahui makna yang sebenarnya dari la ilaha illallah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala jenis ibadah. Ya. Jadi la ilaha illallah ini artinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala jenis ibadah. Apa artinya itu ibu-ibu yang dirahmati Allah? Jadi ibadah ini yang berhak menerimanya hanyalah Allah. Ya, kita puasa karena Allah, kita salat karena Allah, kita bersedekah karena Allah. Segala bentuk ibadah, apakah itu ibadah badan, ibadah lisan, ibadah hati, apabila kita peruntukkan kepada selain Allah, maka kita telah menjadikan selain Allah itu setara, sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ibu-ibu? Faham apa belum faham ibu-ibu?
Ya. Sekarang ibu-ibu yang dirahmati Allah, salat ini ibadah apa enggak ibu-ibu? Ibadah. Apabila dia salat karena selain Allah, apakah itu karena manusia atau karena jin atau karena apa saja, maka sesungguhnya dia telah menjadikan manusia atau jin itu sederajat dengan Allah. Bagaimana dia menjadikannya sederajat dengan Allah? Karena dia telah menyerahkan sesuatu yang merupakan hak Allah kepada selain Allah. Paham apa belum ibu-ibu? Ya, salat ini yang berhak menerimanya siapa? Allah. Apabila kita menyerahkannya kepada selain Allah, maka itu artinya kita telah menjadikan selain Allah itu setara dengan Allah. Kita samakan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak niatkan, dia tidak ucapkan. Faham ini ibu-ibu? Jadi kalau ada orang yang sholat semata-mata dia sholat karena selain Allah, ingin dilihat oleh orang, ini apa namanya ibu-ibu? Riya. Kalau dari awalnya ibu-ibu, dari pertama dari rumah dia sudah, sekarang saya akan sholat di depannya ustadz supaya saya dikatakan orang yang alim, orang yang saleh, ya, maka ini adalah orang musyrik. Riya itu syirik kecil, ya. Tapi kalau dari awalnya semata-mata tidak ada karena Allahnya sama sekali, ya, maka ini adalah akan menjadi syirik besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya. Nas'alullah salaman afiyah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekecil apapun ibadah itu harus dikerjakan karena Allah. Kalau dikerjakan karena selain Allah, maka ini namanya musyrik, ini namanya syirik. Ya, orang yang menyekutukan Allah, orang yang melakukan kesyirikan, maka batallah la ilaha illallahnya. Karena syirik ini membatalkan la ilaha illallah. Kemudian wa ikhlasul dini kulluhu lillah wal kufru bima yu'bad min dunillah. Dan kufur mengingkari semua yang disembah selain Allah. Ini harus kita yakini. Apa saja yang disembah oleh manusia selain Allah, harus kita yakin bahwa itu adalah sesembahan yang batal. Orang yang menyembah Jibril, malaikat, itu sesembahan yang batal. Orang yang menyembah Isa alaihissalam, itu sesembahan yang batal. Orang yang menyembah Nabi, orang menyembah wali, itu adalah sesembahan yang batal. Yang menyembah matahari, yang menyembah bulan, itu sesembahan yang batal. Kalau seandainya ibu-ibu ditanya, Bu, orang-orang yang menyembah Isa alaihissalam itu, apakah itu sesembahan yang benar? Nah, wallahu alam, saya tidak tahu. Apa katanya? Saya tidak tahu. Orang ini muslim apa enggak? Tidak muslim. Seorang muslim itu harus dia yakin bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, tidak boleh dia ragu-ragu. Harus dia yakin dari dalam hatinya bahwa satu-satunya yang berhak disembah hanyalah Allah. Kan tadi kita mengatakan la ilaha illallah itu artinya adalah apa? Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah. Ya, yang disembah banyak. Namun semua yang disembah itu tidak berhak untuk disembah. Ya, orang Jepang apa disembah? Matahari. Orang Nasara yang disembah apa? Yesus Kristus. Semua yang disembah oleh manusia selain Allah itu adalah sesembahan yang batal. Dan harus kita meyakini itu. Harus kita meyakini bahwa itu semua adalah batal. Kalau kita tidak meyakini, maka la ilaha illallah kita batal jadinya ibu-ibu. Jelas kira-kira ini ibu-ibu? Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf ayat 59. Di dalam surah Al-A'raf Allah berfirman, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah Allah. Tidak ada ilah bagi kalian
kecuali Allah. Tidak ada ilah bagi kalian, ya, kecuali Allah. Berarti hanya Allah yang menjadi ilah kita. Yang bisa, yang boleh kita sembah hanyalah Allah. Selain Allah tidak ada yang boleh disembah. Ya. Kemudian demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, ya, ayat 36 di dalam surah An-Nisa, Allah berfirman, wa'budullaha, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tidak boleh kita menyekutukan Allah. Apabila kita menyekutukan Allah, maka batallah la ilaha illallah kita ini. Apabila la ilaha illallah ini batal, maka batallah Islam kita, ibu-ibu. Ya. Kemudian, jadi kita harus mengetahui makna la ilaha illallah ini. Ilman sahihan wa fahman qawiyan, ilmu yang benar, pengetahuan yang benar tentang la ilaha illallah. Jangan sampai kita tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Lihat ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, kaum muslimin di Indonesia rata-rata semuanya mengucapkan la ilaha illallah di seluruh dunia. Tidak ada seorang muslim tidak mengucapkan la ilaha illallah. Tapi apakah semua kaum muslimin yang ada di seluruh dunia ini mengetahui makna la ilaha illallah? Tidak. Buktinya, orang yang minta di kuburan itu siapa itu, ibu? Orang muslim apa orang Yahudi itu? Orang muslim. Yang bawa ajimat ke sana kemari, orang apa itu? Orang muslim. Ya, yang memohon, meminta kepada selain Allah itu adalah orang muslim. Ya. Jadi dia meminta kepada selain Allah apa yang dia minta kepada Allah. Nas'alullah salaman afiyah. Jadi kenapa terjadi demikian? Karena mereka tidak memahami makna la ilaha illallah. Bahwa seseorang apabila dia telah mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak boleh dia berharap, meminta, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sekali lagi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibadah itu bukan hanya sekedar ruku atau sujud. Meminta, memohon itu adalah ibadah. Tadi ketika ibu salat asar, ibu ngapain itu? Ketika ibu salat asar tadi, nanti akan salat maghrib, kemudian setelah itu salat isya, terus menerus seperti itu. Ketika kita salat, kita meminta, kita memohon, ya, kita minta ampunan, kita minta sorga, kita minta diselamatkan dari api neraka. Ya, apabila kita meminta sesuatu kepada selain Allah yang tidak bisa diperbuat kecuali oleh Allah, maka orang ini dia orang yang musyrik. Sekarang orang yang membawa ajimat, kemudian dia pergi ke hutan. Apa tujuannya membawa ajimat itu, ibu? Tujuannya apa? Tujuannya untuk dijaga, untuk diselamatkan. Subhanallah, apakah ada selain Allah yang bisa menjaga kita? Tidak ada. Apakah ada selain Allah yang bisa menyelamatkan kita? Tidak ada. Lihat, namun dia meminta keselamatan, penjagaan itu kepada selain Allah. Kepada siapa? Kepada ajimatnya. Yang membuat ajimat itu siapa? Dia sendiri yang membuat ajimat, yang menulisnya, yang mencarikannya kertas, kemudian dia minta keselamatan dari ajimat itu. Subhanallah, di mana akalnya ini, ibu-ibu? Kan seandainya ajimat ini diremas, kemudian dimasukkan, kemudian dibuang di tong sampah, apakah ajimat itu bisa menyelamatkan dirinya? Tidak bisa. Lalu kenapa dia minta keselamatan dari ajimat itu? Ya, ada orang yang mencari keselamatan penjagaan melalui keris. Padahal keris itu yang membuatnya siapa? Dia sendiri yang membuat keris itu. Dia yang mengukirnya, dia yang memotongnya, dia yang memahatnya, dia yang membuatnya. Kemudian setelah itu dia minta langsung dari keris yang dia buat. Subhanallah. Ya, berarti dia yang membuat Tuhannya, kemudian yang minta kepada Tuhannya.
Dulu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, tahu ibu Umar ibn Khattab? Khalifah yang keberapa ibu-ibu? Yang kedua apa yang ketiga? Ketiga, yang kedua ibu-ibu. Yang kedua, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, setelah dia masuk Islam dia tertawa, kemudian menangis dia. Apa yang membuatnya tertawa dan menangis? Dia mengatakan dahulu di masa jahiliyah saya membuat patung dari korma. Ya, kemudian patung ini saya sembah. Apabila tiba musim paciklik kekeringan, tidak ada makanan di kota Mekah, saya makan dia korma itu. Berarti yang dimakan itu apa? Tuhannya sendiri. Makanya dia ketawa. Ya, kemudian dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala seandainya diwafatkan dalam keadaan seperti itu, maka dia akan menjadi orang yang kekal di neraka. Begitu juga orang yang di zaman sekarang ini, ya, dia menguburkan orang yang mati itu. Dia tahu orang mati ini tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu ketika dia sakit, tidak sembuh di puskesmas, tidak sembuh di rumah sakit umum, tidak sembuh di spesialis, datang ke kuburan minta kesehatan dari orang yang tidak punya kesehatan. Ya, ini orang waras apa gila ibu-ibu? Orang apa? Orang gila. Kan dia tahu orang yang mati ini tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, bangun dari tempatnya saja dia tidak bisa. Kok minta kesehatan dari orang yang tidak bisa bangun? Orang sudah jadi tanah, kok dia minta kepada orang yang sudah jadi tanah? Nasallallahu salaman afiyah. Ya. Nah, jadi ibu-ibu ini yang dirahmati Allah, jangan sampai kita tidak mengetahui makna la ilaha illallah yang mengakibatkan kita beribadah kepada selain Allah. Apabila kita beribadah kepada selain Allah, maka jatuhlah kita ke dalam kekufuran itu. Nasallallahu salamah wal afiyah. Lalu kata Syekh di sini, fa in qalaha bila ilmin bima'naha fa innaha la tanfa'uhu. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengetahui maknanya, hanya sekedar ucapan la ilaha illallah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apakah Abu Jahal, Abu Lahab itu dia tidak tahu makna la ilaha illallah? Tahu apa enggak ibu-ibu? Tahu dia makna la ilaha illallah. Ya, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Mereka apabila dikatakan kepada mereka, katakanlah la ilaha illallah, mereka tidak mau. Bukan karena ini adalah ucapan yang salah, bukan karena ini ucapan yang batil, yang batal, tidak. Apa penyebabnya ibu-ibu? Kan sudah kita sampaikan di kajian yang sebelumnya. Ya? Karena mereka tidak mau meninggalkan sesembahan-sesembahan yang mereka sudah sembah sejak dahulu. Kita katakan dahulu di depan Ka'bah itu ada berapa patung? 360 patung. Ya, itu yang mereka sembah. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan, qulu la ilaha illallah, katakanlah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Mereka tidak mau. Ya, jadi Abu Jahal dan Abu Lahab dan yang lain-lainnya itu, mereka tahu makna la ilaha illallah, namun mereka tidak mau mengucapkannya. Karena apabila mereka mengucapkan la ilaha illallah, berarti mereka harus meninggalkan semua sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Nah, orang sekarang mereka mengucapkan la ilaha illallah namun dia tidak tahu maknanya. Apa buktinya bahwa dia tidak tahu makna la ilaha illallah? Buktinya dia masih bawa ajimat, minta di kuburan, minta kepada wali, minta kepada ini, minta kepada itu, dan seterusnya. Kira-kira yang lebih bagus siapa ibu-ibu? Abu Jahal, Abu Lahab, atau orang-orang yang sekarang ini? Mana lebih bagus? Yang tahu makna la ilaha illallah atau yang tidak tahu makna la ilaha illallah? Yang tahu makna la ilaha illallah itu lebih bagus. Ya, dia tahu makna la ilaha illallah sehingga dia tidak mau mengucapkannya.
Orang sekarang dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi la ilaha illallahnya dibatalkan dengan perbuatannya. Dan kita contohkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, seandainya ada dua orang akan sholat asar, yang satu belum berwudu, yang satu wudunya batal, yang mana yang sah sholatnya ibu? Tidak ada yang sah sholatnya. Abu Jahal, Abu Lahab, dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, maka dia bukan orang muslim. Ada orang muslim la ilaha illallahnya batal, maka sama dia dengan apa? Dengan Abu Jahal dan Abu Lahab, tidak ada bedanya. Jelas ibu-ibu? Nah, jangan sampai ibu-ibu menjadi seperti siapa? Abu Jahal dan Abu Lahab. Oleh karena itu ibu-ibu harus tahu makna la ilaha illallah. Ya, kemudian qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fa'lam. Fa'lam itu artinya apa? Ketahuilah, ilmuilah, yakinilah, itu arti fa'lam. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Ketahuilah, ilmuilah, yakinilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Hanya Allah yang berhak untuk disembah. Ya. Wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah kepada Allah atas dosa-dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan minta ampunlah untuk orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui, meyakini bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian fabada'a bil ilmi idh huwal asas. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu. Karena ilmu ini adalah dasar segala-galanya. Bagaimana kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak memiliki ilmu? Bagaimana kita mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah kalau kita tidak memiliki ilmu? Ya. Bagaimana kita mengetahui kesyirikan-kesyirikan kalau kita tidak memiliki ilmu? La ilaha illallah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai sekarang banyak sekali orang-orang yang melakukan kesyirikan-kesyirikan. Kalau dia buka punya toko, ditaruh botol dan yang lain-lainnya dengan alasan ini akan mendatangkan keberuntungan atau yang lain-lainnya. Subhanallah, yang mendatangkan keberuntungan itu siapa? Allah, bukan botol itu. Taruh botol, kemudian ditaruh air, kemudian taruh kembang dan yang lain-lainnya. Ya, na'udzubillah. Kemudian fabada'a bil ilmi idh huwal asas. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu. Ya, sama seperti zikir yang kita baca setelah salat subuh dan setelah salat maghrib. Apa itu zikir itu Ibu? Setelah salat maghrib dan salat subuh apa itu? Allahumma apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini dibaca berapa kali? 3 kali. Dimulai dengan ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman, ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang paling bermanfaat itu adalah ilmu tentang la ilaha illallah. Ya, karena orang yang tidak mengenal la ilaha illallah maka dia akan menjadi seperti binatang. Ya, segala-galanya mereka sembah. Coba lihat ibu-ibu yang dirahmati Allah, di India apa mereka sembah? Sapi disembah, padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan sapi itu untuk membajak. Ya. Kemudian untuk disembelih. Kemudian dimakan, dibikin jadi abon, dibikin jadi, namun mereka sembah. Ya. Nas'alullah salaman afiyah.
Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu tentang la ilaha illallah ini. Kalau orang tidak mengenal la ilaha illallah, maka dia akan menjadi seperti binatang. Semua yang ada di alam semesta ini disembah. Ada yang menyembah pohon kayu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan pohon kayu itu untuk apa? Untuk dibikin jadi meja, dibikin jadi pintu, dibikin jadi jendela, disembah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya, matahari diciptakan oleh Allah untuk menyinari bumi ini, disembah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita amalkan. Yang kedua, kita sampaikan kepada orang lain. Ketiga adalah merubah akhlak kita. Ini ilmu yang bermanfaat. Ya, sifat dari ilmu yang bermanfaat itu, pertama kita amalkan. Kedua, kita apa? Sampaikan kepada orang lain. Ketiga, merubah akhlak kita. Jadi, ibu bercermin dari tiga hal ini. Ilmu yang saya pelajari ini, saya amalkan atau tidak? Saya sampaikan kepada orang lain atau tidak? Ilmu ini merubah akhlak saya atau tidak? Nah, jadi ibu bercermin dari tiga hal ini. Kalau salah satu dari yang tiga ini belum ibu wujudkan, maka itu berarti ilmu itu belum bermanfaat. Berusahalah untuk mewujudkannya. Ya, ilmu yang ibu tuntut, apakah setiap bulan atau setiap pekan, kalau belum diamalkan berarti itu belum bermanfaat. Diamalkan tapi belum disampaikan kepada orang lain juga dia belum bermanfaat. Diamalkan, disampaikan kepada orang lain, namun belum merubah akhlaknya, ini juga ilmunya belum bermanfaat. Ya. Kemudian ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Bagaimana ibu akan mengetahui rezeki itu dia baik atau tidak, halal atau tidak, kalau ibu tidak punya ilmu? Ya, jangan-jangan yang diusahakan ini dia usahanya adalah usaha yang haram. Banyak orang yang bekerja sebagai rentenir. Ya, orang yang berutang 1.000 harus dibayar 1.500. Ya, dia tidak tahu kalau itu adalah perbuatan yang tercela. Banyak orang yang menjual ajimat. Dia mengira bahwa menjual ajimat itu adalah halal. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu. Dia mengira itu adalah usaha yang baik. Dan yang sangat tercela ibu-ibu, biasanya di bulan Maulid, kalau di Lombok, disetel lagu-lagu Arab. Di sini begitu apa enggak? Ya, di masjid-masjid, ya, disetel lagu-lagu Arab. Padahal lagu Arab itu luar biasa joroknya. Tapi karena dia berbahasa Arab dikira bagus maknanya. Kenapa dia melakukan demikian ibu-ibu? Karena dia tidak tahu maknanya. Seandainya dia tahu maknanya, tidak mungkin dia akan melakukan demikian. Ya. Jadi yang kedua adalah warizqan thayyiban, rezeki yang baik. Kita meminta kepada Allah rezeki yang baik. Dan tentunya kita tidak akan mengetahui rezeki yang baik itu kalau kita tidak memiliki ilmu. Yang terakhir apa? Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Bagaimana kira-kira kita akan mengetahui amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak kalau kita tidak memiliki ilmu? Ya, jadi belajar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya, ibu-ibu dan anak-anak itu dan semua manusia nanti dia akan berdiri di hadapan Allah. Ya,
lalu Allah Subhanahu wa taala akan menanyakannya tentang 4 perkara. Salah satu dari 4 ini adalah wa an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya, diapakan ilmunya itu. Ya, dia salat dari dulu sampai dia tua, sampai dia mati dia salat. Ya, kenapa masih salah saja caranya salat? Karena banyak di antara kita dia salat karena ibu bapaknya salat. Dia melihat ibu bapaknya sholat, dia ikut sholat. Jadi dia sholat itu ikut-ikutan tanpa dia pelajari. Ya, begitu juga dia puasa, begitu juga dia berhaji dan yang lain-lainnya. Itu akan ditanya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan seringkali kita mengatakan banyak di antara ummahat sampai dari remaja sampai dia tua, sampai dia meninggal dunia, dia tidak lancar baca Al-Quran. Kalau dia lancar baca Quran, dia tidak pernah berusaha untuk memahami maknanya. Jangan ibu kira bahwa itu tidak akan ditanya. Kan ibu semua hafal firman Allah yang mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dzarrah itu ibu. Faman ya'mal mithqala dzarrah, barang siapa yang melakukan sesuatu seberat dzarrah. Dzarrah itu katanya debu yang masuk lewat jendela di pagi hari. Ya, dzarrah seperti itu kebaikan, dia akan menerima hasilnya. Demikian juga kejelekan. Ya, kejelekan meskipun sebesar biji dzarrah, dia juga akan mendapatkan hasilnya. Di kajian-kajian yang sebelumnya kita mengatakan banyak ibu-ibu ketika diberikan oleh suaminya, Bu, ini uang 600.000 untuk keperluan dapur selama 1 bulan. Keperluan apa ibu? Keperluan dapur selama 1 bulan. Apa keperluan dapur itu ibu? Beras, minyak, garam, gula, ya, sayur-sayuran dan yang lain-lainnya. Somai termasuk keperluan dapur itu. Bakso keperluan dapur itu. Rujak keperluan dapur itu. Tidak. Berarti ibu ini dia amanah apa enggak? Bagaimana dia akan bisa mendidik anaknya menjadi anak yang amanah, yang jujur kalau dia sendiri tidak jujur? Orang jual bakso lewat, panggil makan bakso. Orang jual somai lewat, dipanggil makan somai. Jual rujak datang, dipanggil beli rujak. La ilaha illallah. Kemudian mungkin ada ibu-ibu yang jujur. Ya, ini Pak, sisanya adalah 7.000 dari yang 600.000 ini. Boleh enggak saya beli sandal jepit pakai 7.000? Minta izin dulu ibu-ibu. Ya, supaya kita menjadi orang yang apa? Yang jujur, yang amanah. Karena yang pertama kali anak-anak lebih akrab kepada siapa deh ibu kira-kira? Kepada ibu. Ya, anak-anak itu susah dia minta uang sama bapaknya, pasti kepada ibunya. Ya, kalau ibunya tidak punya uang, Bu, mintakan kita uang sama bapak. Ya, akrab dia sama ibunya. Nah, kalau anak yang akrab ini dia lihat ibunya tidak jujur, akankah dia menjadi anak yang jujur? Ya tidak. Kan Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dia lahir dalam keadaan fitrah, bersih, tidak ada dosanya, tidak ada apa-apanya. Fa abawahu, kedua orang tuanya lah, yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya yang membuatnya menjadi Yahudi, membuatnya menjadi Nasrani, membuatnya menjadi Majusi. Kalau ibunya sering berbohong, maka kemungkinan anak itu akan suka berbohong juga. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ilmu ini kita pasti akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian kata Syekh di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang bersaksi dengan benar dan dia mengetahui, dalam surat Zukhruf. Sekarang kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya itu apa? Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Bagaimana dia bersaksi kalau dia tidak tahu apa yang dia saksikan? Ya, kan kita semua mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Apakah mungkin ibu bersaksi kalau ibu tidak mengetahui apa yang ibu saksikan? Tidak mungkin. Ya, kita bersaksi karena kita mengetahui sesuatu itu dengan benar, kita mengetahuinya, baru kita berani bersaksi. Kalau ibu ditanya, tadi di sini ada orang tabrakan, ya, beranikah kamu bersaksi? Iya berani. Kamu lihat kejadian itu? Oh tidak. Ya, apakah orang yang seperti ini diterima kesaksiannya? Tidak mungkin. Yang diterima kesaksiannya itu adalah orang yang mengetahui kejadian itu. Dia menyaksikannya, ya, dia melihatnya. Begitu juga la ilaha illallah ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. Yang namanya bersaksi harus dia mengetahui. Apa yang dia saksikan itu harus dia ketahui. Jelas kira-kira insyaallah. Nah, inilah syarat yang pertama ibu-ibu, dan yang terakhir adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia masuk surga. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan mengetahui, ya, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Jadi disyaratkan di sini adalah ilmu, mengetahui dan meyakini tentunya ibu-ibu. Maka dia akan masuk surga. Kalau hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak mengetahui maknanya, lalu dilanggar dia, bagaimana dikatakan dia akan bisa selamat dari surga kalau seperti ini ibu-ibu? Ini saja yang bisa kita sampaikan. Sudah 1 jam lewat. Semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan ibu-ibu jika ada pertanyaan berkaitan tentang materi ini. Kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau tidak bisa saya katakan wallahu alam. Ya. Jadi ini kondisinya lain. Kalau orang yang sudah mengucapkan dulunya orang kafir, kemudian dia masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadah, kemudian dia meninggal dunia, ya, maka ini dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang Yahudi. Waktu itu dia sakit keras. Datanglah Rasulullah SAW mengunjunginya. Yang dikunjungi ini adalah orang Yahudi. Jadi ibu-ibu kalau ada tetangganya, apapun alirannya, apapun agamanya, kunjungi dia, ya, kemudian dakwahilah dia. Lalu Nabi SAW mengunjungi orang Yahudi ini, lalu diajaklah dia masuk Islam. Ketika Nabi mengajaknya masuk Islam, dia menoleh ke bapaknya, seolah-olah dia bertanya, bagaimana Pak, saya terima apa enggak? Bapaknya menganggukkan. Maksudnya iya, masuklah Islam. Maka dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia meninggal. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah selamatkan dia dari neraka. Kalau dia diselamatkan dari neraka, berarti dia tidak akan masuk ke neraka. Kemudian kalau dia tidak masuk neraka, pasti tempatnya di mana itu? Jadi orang yang baru masuk Islam diajarkan dia tentang makna 2 kalimat syahadah,
apa maknanya, apa hakikatnya dalam singkat-singkat, kemudian diajarkan dia sholat. Ya, terus menerus dia belajari. Ya, apa itu sholat, apa itu puasa, dan yang ibadah-ibadah yang lainnya. Wallahu alam. Ada lagi yang lainnya, Ibu? Ya. Orang yang meninggal tanpa apa? Ya. Jadi banyak orang-orang yang dia yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan yang hak, ilah yang hak, dia yakin itu. Ya, namun seperti nenek-nenek kita yang dulu, tidak ada orang yang menjelaskan kepada mereka tentang makna yang sebenarnya dari la ilaha illallah ini. Tidak ada orang yang menjelaskannya bahwa la ilaha illallah itu artinya seperti ini, la ilaha illallah itu bisa batal. Ya, orang-orang yang datang ke kuburan ini, kita yakin bahwa mereka itu tidak tahu kalau itu adalah suatu dosa yang sangat-sangat besar. Orang yang bawa ajimat ke sana kemari, bawa ajimat mencari keselamatan, mencari penjagaan dari selain Allah, ya, mereka tidak tahu kalau itu adalah perbuatan syirik. Kalau seandainya mereka tahu perbuatan syirik, kita yakin bahwa dia akan tinggalkan. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap karena mereka tidak tahu, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka karena mereka tidak tahu. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, suatu hukum itu tidak akan jatuh kepada seseorang kecuali apabila dia mengetahui hukumnya, kecuali dia langgar. Coba perhatikan sekarang ibu-ibu ya. Ada Rasulullah SAW bercerita, ada seseorang berjalan di padang pasir membawa ontanya. Di ontanya itu ada makanannya dan minumannya. Ibu bayangkan, mungkin ibu-ibu pernah melihat padang pasir ya. Mungkin ibu yang pernah umrah atau pernah haji pernah melihat padang pasir. Orang kalau telat minum di padang pasir itu, dia akan kehabisan oksigen di kepalanya, kemudian dia akan meninggal dunia. Nah, orang ini dia berjalan di padang pasir sambil membawa ontanya. Di ontanya itu ada makanannya dan minumannya. Kaburlah ontanya ini. Dikejar ontanya ini, namun dia tidak berhasil menangkap ontanya ini. Putus asalah dia. Matilah saya sekarang karena sudah tidak ada makanan dan minuman. Duduklah dia menunggu kematian. Di saat dia menunggu kematian itu, ternyata ontanya itu datang lagi. Dipeganglah tali kekangnya onta ini. Saking gembiranya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbak. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ini kata-kata ini kufur apa enggak ibu-ibu? Kufur, tapi Allah justru tidak mengkafirkannya. Allah Subhanahu wa taala senang dia melihat gembira, saking gembiranya sampai dia salah. Nah, orang-orang nenek-nenek kita itu banyak yang tidak tahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, sebagaimana orang ini dia salah mengucapkan. Dia tidak tahu kalau ini adalah kekufuran. Dia salah, dia tidak sengaja mengucapkannya. Jelas ibu-ibu? Jadi orang yang tidak tahu, maka hukum itu tidak jatuh kepadanya. Kapan hukum itu jatuh kepadanya? Apabila dia sudah mengetahuinya, barulah dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan menyiksa suatu kaum sampai kami utus kepadanya seorang rasul. Dijelaskan, diajarkan, dia fahami, tetap saja dia tidak mau, baru hukum itu jatuh kepadanya. Hukum kekufuran, hukum kesyirikan itu jatuh kepadanya apabila dia sudah mengetahui ini perbuatan syirik, lalu dia kerjakan, barulah hukum syirik itu jatuh kepadanya. Jelas ibu-ibu? Kalau orang misalnya dia tidak tahu kalau khamr ini
adalah haram. Dia tidak tahu kalau khamr itu haram, kemudian dia minum khamr. Apakah jatuh hukum haram itu, hukum khamr itu kepadanya? Tidak jatuh sampai dia mengetahui kalau khamr itu haram, kemudian dia langgar, baru hukum itu jatuh kepadanya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain ya Ibu? Ya. Masa tanda keturunannya diketahui dari benangkan dari silsilahnya. Ya. Orang kalau yang kita ketahui di Lombok itu bayi itu diikat di perutnya benang berwarna hitam, ini untuk menolak bala. Bukan untuk mengetahui keturunannya, diikat di perut di sini juga begitu Ibu? Di sini ada begitu? Ya, ditaruh benang hitam diikat di perutnya dengan niatan ini menolak bala, menjauhkan kejelekan. Ada orang Lombok di sini Bu? Apa namanya Lombok itu? Benang yang seperti itu. Apa namanya itu? Nah, jadi kalau dia meyakini benang ini yang menolak bala bukan Allah, ini adalah syirik besar. Syirik besar ini. Syirik besar itu mengeluarkan dari Islam. Kalau dia meyakini ini sebab Allah yang menolak bala, tapi ini adalah sebab, maka itu adalah syirik kecil. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan benang ini sebagai penolak bala. Benang ini untuk mengikat. Namun dijadikan oleh dia sebagai penolak bala. Ini adalah syirik yang kecil. Jelas? Jadi menaruh benang untuk mengetahui nasab atau keturunan ini mungkin tidak benar ini. Orang mengetahui keturunannya, nasabnya sudah jelas. Ini anaknya fulan, tidak perlu menaruh benang. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari ada orang sakit, di tangannya ada benang. Ya, kemudian Nabi mengatakan enzi'a, copot dia itu. Dicopot dia. Lalu Nabi mengatakan, "Lau mitta wahya alaik", seandainya engkau mati dan benang ini masih di tanganmu, ma aflahta abada, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Dia tidak beruntung selama-lamanya, artinya apa itu Ibu? Artinya dia masuk neraka. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lainnya Ibu? Hah. Ada yang belum faham, yang belum jelas? Masalah apa? Apa? Ya. Jadi ya. Jadi tanya dia, ini untuk apa ini? Ini ya. Nah, coba beda antara ini untuk dapur. Kalau dapur ya sudah jelas, dapur itu LPG, minyak, yang itu dapur. Tapi kalau mengatakan ini sudah untuk keperluanmu selama 1 bulan, keperluanmu. Beda kalau dia mengatakan ini khusus untuk dapurmu. Ya. Lain kalau dia mengatakan ini untuk semua keperluanmu selama 1 bulan. Ya, kalau dia tadi saya katakan ini khusus untuk dapurmu. Ya, yang namanya untuk dapur yaitu jelas garam, beras, minyak. Ya. Ya, makanya maksudnya seorang ibu itu harus dia jujur, harus dia amanah. Ya, jangan mengentengkan hal-hal yang kecil. Kalau hal kecil sudah kita entengkan, kita akan mengentengkan yang besar. Apa contohnya ibu-ibu? Banyak ibu-ibu ketika disuruh oleh suaminya, "Bu, bikinkan saya kopi." Justru suaranya dia lebih besar daripada suara suaminya. "Bapak ini nggak lihat kita lagi sibuk ngepel ini?" Suaminya lebih besar daripada suara. Nggak boleh, itu dosa itu ibu. Katakan saja, "Iya tunggu sebentar, saya selesai ngepel, saya akan bikinkan." Daripada suaranya, la ilaha illallah. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, sering saya sampaikan di sini,
bahwa di antara hak suami yang sering diabaikan oleh seorang istri, padahal siapa lebih besar haknya ibu-ibu, suami apa orang tua? Suami. Karena setelah ibu menjadi istri, suami yang membuatkan ibu rumah, makanan, pakaian dan seterusnya, dia lebih besar haknya daripada orang tua. Suami itu dari pagi sampai siang dia kerja di sana, dia dicaci maki orang, dimarahi orang, dia kepanasan, dia berdebu dan yang lain-lainnya. Ketika dia pulang, seorang suami tidak ada orang yang bisa menenangkan hatinya kecuali istrinya. Ketika dia pulang, dia temukan istrinya dasarnya masih bau, belum sikat gigi, belum sisiran. Ini hak suaminya diabaikan apa enggak ini ibu? Dia mengabaikan hak suaminya, berarti dia tidak menunaikan hak suaminya itu. Ya, Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, istri yang paling baik itu yang bagaimana? Ya, Rasulullah mengatakan, allati tasurruhu idza nadhara ilaiha, yang senang suaminya apabila memandangnya. Kenapa dia senang memandangnya? Karena bajunya bagus, badannya bersih, kemudian ucapan-ucapan bicara-bicaranya bagus sehingga suaminya senang. Ini suami datang sudah capek, lelah bekerja, ya, diomeli sama orang, begitu dia pulang dia temukan istrinya belum mandi, belum sisiran, belum ganti baju. Ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk memberikan setiap orang itu haknya. Orang tua ada haknya, anak ada haknya, suami juga ada haknya. Apa haknya suami itu? Yaitu dia senantiasa melihat istrinya dengan penampilan yang bagus. Dia senantiasa melihat istrinya, mendengar ucapan-ucapan yang baik dari istrinya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lainnya ibu? Mudah-mudahan ibu jadi orang yang jujur ya, jadi amanah. Alhamdulillah. Kalau gitu kita cukup sampai di sini, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.